Detik-detik Roy Suryo, Rismond dan Tifa CS ketika ingin dimasukkan ke penjara alias ingin ditangkap, maka segerombolan para pendukung Roy Suryo bermunculan, termasuk si Tompel yang marah-marah dan emosi ya guys. Kemudian Habib Rizik juga ikut andil dalam hal ini ya guys, karena ada misi besar untuk menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu ya guys ya. Sebelum kita melanjutkan video, nonton video lebih lanjut, kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik, nggak bisa. Karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf. Walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Nama-nama terlapor dalam SPDP Polda Metro Jaya berikut ini. Nama yang disebutkan sebagai terlapor: yang pertama Egy Sujana, yang kedua Rizal Fadila SH dia rupanya SH. 3 Kurnia Trirahyani, yang keempat Rustam Effendi, kalau dia bilang tadi Ruslam ya. Damai yang kelima Damai Hari Lubis, keenam KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, yang ketujuh Rismond Hasyolan Syaripar, yang kedelapan Tifauzia Tiasuma, yang 9 Abraham Samad. Aku berhenti di Abraham Samad atau aku lanjutkan lagi? Yang 10 Michael Benyamin Sinaga, 11 Nurdin Novian Shah Susilo, yang ke-12 Ali Ridho alias Aldo Hussein ya. Surat dengan nomor B garis miring 11740 garis miring 7 garis miring res 1.14 garis miring 2025 garis miring di Reskrim itu ditandatangani oleh AKBP Putu Kolis Ariana atas nama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. SPDP tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya, Ketua Pengadilan, dan Presiden Joko Widodo sebagai pelapor. Pertempuran digeser. Dari saya jauh-jauh hari sudah tahu ini. Kenapa? Iya, targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka. Karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, orang sama juga jadi korbannya. Maksudnya gini, RRT Roy Rismond Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Official. Kali ini saya akan bereaksi tentang kemelut ijazah Pak Jokowi yang hingga kini belum juga tuntas ya guys. Bahkan gerombolan Roy Suryo, Rismond CS dan Tifa yang sedang diproses ataupun dalam rangka penangkapan untuk dijadikan sebagai tersangka justru mengalami kendala, yakni pengacara si Tompel tentang tentunya ngajak perang guys ya. Si Tompel ini nggak ada intinya karena dia adalah pengacara yang bersumber dari HTI. Tentu kita tahu bahwa HTI adalah organisasi yang terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, sehingga si Tompel ini bersikeras untuk mengajak perang ya gitu ya guys. Karena klannya seperti Roy Suryo, Rismond dan Tifa CS ini akan ditangkap tentunya ya guys, dan akan dimasukkan ke penjara. Maka dia bumerang alias garang dan ngajak perang. Coba kita lihat dan tonton video berikut ini.
Dulu itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu, oh ini saudara Jokowi mau perang bubat ini, mau perang semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama, sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Gitu ya guys, jadi dia itu merasa kaget ternyata yang dilaporkan bukan hanya 4 orang, bahkan lebih ya guys, termasuk Abraham Samad, Egy Sujana. Yang jelas gitu ya guys, karena Egy Sujana juga dulu dia sebagai ketua TPUA, walaupun sekarang dia sudah mengundurkan diri karena nggak mau terlibat, dan dia tahu dia seorang hukum, jadi dia tahu bahwa konsekuensinya sebagai apa nantinya. Ketika dia terlibat dalam urusan ijazah ini, maka Egy Sujana otomatis masuk gerombolan Ray Suryo Panci. Tapi sekarang dia sudah mangkir, bahkan sudah lepas tangan gitu ya guys. Ini manusia seperti ini memang manusia licik ya guys. Bahkan dengan sesama temannya aja dia licik, apalagi dengan sesama lawan hukum gitu ya guys. Kali ini yang jelas ketika Pak Jokowi diserang, pembela Pak Jokowi tetap teguh dengan benderanya agar gerombolan Ray Suryo Panci CS ini menjadi terdakwa dan dijebloskan ke penjara gitu ya guys. Kita dengarkan video berikut ini. Silakan Roy, keluar sekarang. Silakan apa? Gitu ya, kita lagi juga masuk penjara. Saya kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Misi tompel ya. Saya yakin-yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara, tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen, berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Betul, Pak Jokowi baper, Bang Norman. Ini bukan ada suatu skenario yang luar biasa, hanya soal perasaan politik. Baper saja. Oh tidak. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Iya betul ya. Asal nyeplak. Asal jeplak ya. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Gitu ya guys. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Rismon. Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong tuh teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang menentukan, yang membuktikan ya, ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga ini bahwa pengadilan harus tidak menunjukkan memberi pelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Betul ya, udah keluar sabar Pak Jokowi ya. Ya. Silakan Roy, keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin-yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara, tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen, berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Oke, baik. Jadi sekali lagi Anda mengatakan bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang mengkondisikan saat ini semua isu yang muncul ke publik. Keluarganya Pak Jokowi. Jadi ada ini kan yang dia mengkondisikan ya guys. Kelompoknya nih. Oke. Pertanyaannya kan sekarang misalnya ya Bang Norman ya, Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Pak Jokowi tidak menjabat, tetap ratingnya masih tinggi. Kalau kemarin dulu 82%, sekarang hanya turun sedikit kok, hanya 72%. Artinya kepentingan Pak Jokowi dalam hal ini jika kemudian diserang, apa kekhawatirannya kemudian? Ada nanti kemudian secara politis memang di kemudian hari nama Pak Jokowi akan turun. Pak Jokowi ini bagaimanapun juga ini ke Pak Prabowo ini satu kesatuan. Ya gitu ya guys. Ya. Jadi cara mereka itu untuk menghancurkan Pak Prabowo itu yang melalui Pak Jokowi dulu.
melalui Gibran, hancurin dulu mereka. Baru kita hantam itu namanya Prabowo. Itu busuk. Oke, baik. Tahan dulu Bang Norman, saya ke Bang Rey. Bang Rey, betul seperti itu Bang Rey? Karena Bang Rey ini juga pemerhati pemilu ya. Kita melihat bagaimana tiap tahun kemudian cukup kritis, apalagi kemarin pada saat pemilu, dan sekarang juga isu pemakzulan cukup kritis juga. Apakah memang betul ini ujung-ujungnya ke Presiden Prabowo? Jadi gitu ya guys. Jadi jelas sekali ya guys. Si Tompel ini pengacara HTI yang dulu sudah dibubarkan dan sekarang dia ada dendam pribadi yang ingin menghancurkan negara. Kita tahu HTI itu adalah organisasi yang dilarang di Indonesia ini karena dia tujuannya ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila tentunya gitu ya guys. Dan dia ingin merubah Pancasila tentunya ya. Sehingga dia ini ya dan segerombolan teman-temannya seperti Roy Suryo, kemudian dibantu oleh yang namanya Habib Rizik ya, FPI itu, dia merasa sangat kuat sehingga hingga sekarang dia selalu yang dihancurkan dari bawah dulu ya guys, itu dari Pak Jokowi. Karena menurut Pak Nurman ini adalah bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak bisa dipisahkan, dia satu kesatuan. Sehingga kalau ingin menghancurkan Pak Prabowo, dia harus menghancurkan Pak Jokowi dulu, kemudian Mas Gibran, lalu dia bisa menghancurkan yang namanya Pak Prabowo gitu. Jadi HTI ini memang sadis dan kejam ya guys. Ya, dia itu ya boleh katakan kayak iblis gitu ya guys. Karena ada apa? Polda sendiri sudah menyelidiki bahwa dalang semua ini sudah mulai bermunculan seperti dari FPI, yaitu Rizik Sihab. Coba kita tonton video berikut ini ya guys. Semoga Mabes Polri besok bisa menghadirkan yaitu ijazah daripada Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA maupun universitasnya. Karena begitu ijazah asli itu dihadirkan, persoalan ini selesai. Ya, selesai. Dan semuanya ketika ijazah itu dihadirkan dan itu asli di pengadilan, maka gerombolan Roy Suryo, Resmon CS ini, Tifa, maka selesai akan masuk penjara, termasuk Habib Rizik si palsu ini ya guys. Dia juga merupakan ketua FPI yang sudah dibubarkan dan barisan sakit hati, dan dia dendam kepada Pak Jokowi sehingga dia dengan berbagai cara bergabung berkoalisi antara para penyakit hati ya, para barisan sakit hati menjadi satu, sehingga tujuannya apa? Ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah manusia-manusianya ya, gerombolan dari Yaman ini ya guys. Dan tentunya kita tidak respect ya kepada manusia yang sudah ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi isu ijazah Jokowi dimunculkan itu bukan semata-mata karena ingin meneliti tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi kenyataannya adalah ada kata Pak Jokowi ada misi lain, yaitu apa? Ingin menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu ya guys. Sehingga dia merasa ketakutan dan dengan berbagai cara, dan akhirnya muncullah isu-isu yang tidak manusiawi ini ya guys yang dilontarkan ya. Sylvester Matutina, dia berbicara mengatakan bahwa gerombolan Roy Suryo CS ini terlalu halusinasi ya guys. Jadi terlalu tinggi ya gitu ya, berhalusinasi. Coba kita dengarkan, karena menurut Sylvester Matutina ini bahwa gerombolan mereka adalah termasuk manusia yang lepas dari rumah sakit jiwa. Jadi berarti termasuk ODGJ ya guys. Coba kita dengarkan. Masalah ijazah yang di Pramuka akhirnya melebar ke uang Pak Jokowi ada di bunker rumahnya Pak Jokowi. Ini kan abang pernah ke rumah itu, pernah lihat nggak ada bunkernya Pak Jokowi? Bagi-bagi dong kalau boleh. Jadi ini orang-orang halusinasi ya, orang-orang saya rasa mereka kemarin tuh halusinasi lepas dari rumah sakit jiwa. Jadi gila mereka bisa menuduh Pak Jokowi ini punya kloningan. Uang dulu bang. Oh ya, uang dulu. Siapa Bitor mengatakan Pak Jokowi punya bunker di rumahnya. Di rumah. Terus Rismon mengatakan Pak Jokowi menaruh uang itu di 3 kota. Oh, ya. Ya kan. Salah satunya di Boyolali. Ya. Itu mereka dapat dari mana ya bang? Maksudnya ada videonya kayak, fotonya kayak gitu loh. Okay. Bisa-bisanya mereka muncul gitu loh. Ya menurut saya sih. Desa KKN-nya Pak Jokowi fiktif. Iya. Apa ya, mimpi mereka.
Jadi mimpi mereka itu terlalu tinggi gitu ya guys. Karena apa? Karena dia berhalusinasi ya. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu memiliki bunker uang. Aduh, ini sudah gila. Makanya sangat tepat sekali ketika Bang Sylvester Matutina ini mengatakan bahwa gerombolan mereka ini adalah baru lepas dari rumah sakit jiwa gitu ya guys. Sehingga timbullah kekacauan, kegaduhan seperti ini ya. Dan tentunya kita tahu ya guys, sebentar lagi ya Dr. Tifa jelang dijadikan tersangka dan jelang ditangkap. Dr. Tifa ini semakin panik saja ya guys. Karena apa? Karena dia sudah bermimpi di depan mata dia itu berdiri sebuah bangunan yang sangat kokoh, yaitu jeruji penjara atau boleh dikatakan Hotel Prodeo gitu ya guys. Coba kita dengarkan ya guys. Halo, Tipatipun, kenapa bilang kalau mendadak banget kasus ini dianggap terburu-buru? Kalau bagi kami yang sudah setiap hari dengar kasus ijazah palsu yang terus-menerus didengungkan ini, malah sudah terlalu terlambat polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi ditunggu saja ya, karena sebentar lagi bakalan dipanggil sama polisi lagi dan sudah pada penyidikan. Tahu artinya penyidikan itu apa? Artinya di sini nanti bisa ada peningkatan status yang berakhir pada baju yang warnanya oranye, Mbak Tifa. Ditunggu ya. Nah itu ya guys ya, celutukan dari netizen ya, ibu-ibu sama ibu-ibu yang mengatakan bahwa suruh tunggu baju tahanannya ya guys ya. Bentar lagi ya. Aduh ya. Dan ini manusia seperti ini harus segera apa ya guys, dibubarkan di negeri Indonesia ini ya, karena sudah mengacau gitu ya guys. Kita juga dengarkan ini Mas Gondes yang lucu. Dengarkan ya. Hal yang berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi. Ketek Gunung Lawu, kowe tak omongi. Kowe iki ora usah kakean cangkem. Ya toh? Urusono anak bojomu, urusono keluargamu. Ora usah ngurusi Indonesia. Ya, ora usah ngurusi negara. Negara wis enek sing mikir. Ora usah melu-melu. Ya, enggak usah ikut-ikut ya. Nek trimo arepe golek sego sak piring, ora usah bengok-bengok ning dalan. Ora usah demo. Kalau hanya ingin mencari sego sak piring aja nggak usah demo. Arep karo apa? Bengok-bengok di Karo jalan. iwak ketek, iwak jaran, iwak ula. Rumah saku. Jane dapuranmu ki nek ora demo, ora bengak-bengok turut dalan ngono kuwi apa ora mbadok to? Ora mbadok. Aku ora takon karo kowe. Nek ora mbadok mbok rene yo. Kowe lho tak kei rica-rica celeng nek gelem. Dapuranmu iki dadi wong wedok anggon-anggonane wis apik iki kelakuane sing apik, ucapane gitu ya, sing apik. Ora usah bengak-bengok. Model-model raimu, model-model diapuranmu nek dijak demo ya toh kon ning dalan bengak-bengok trimo diwehi dik 50.000 karo sego sak piring wis alah jengat-jengat kaya kirik nemu balung senenge. Dadi wong mbok sing itulah guys kekuatan mak-mak ya guys ya. Dia itu kekuatan mak-mak yang diutus, yang tentunya dikasih bayaran ya oleh pembelanya Roy Suryo CS itu ya guys. Dan ini memang harus apa ya, dikasih kasih ocehan-ocehan oleh Mas Gondes yang begitu sangat terpana. Gitu ya guys. Dr. Tifa katanya go internasional, tapi kenyataannya pret ya, bahasa Inggrisnya aja belepotan ya, yang tidak sesuai, bahkan kalah dengan anaknya Gibran. Aduh, Tifa. Dan ini juga dapat semprotan dari Mas Gondes. Kita lihat dan dengarkan ya guys. To test our undang-undang. Lah, bahasa Inggris ora jedhi kok ngakune dokter iki piye njajal Semprot Mas Kewan Gondes. apa dokter ketek kowe iki? Nek ngomonge kaya wong paling pinter, iya toh, bahasa Inggris ora jegos. Ya,
Jika sing mung pamer tempik ya, ngewer-ewer tempik rono rene ngakune dokter sok keminter. Ya toh, arep mengadu ke Mahkamah Internasional. Oh, jemputmu jebrak kuwi, Fatifah. Kelakuanmu iki. Di enek bahasa Inggris this for to undang-undang. Biatukmu sempal, tempekmu jepat, kuwi. Nek ngomong ya aja sembrono kowe iki. Aduh. Kaya keminter-minter ae. Aku kok gaweding selasuwi karo Tifai. Selasuwi tak sodok nganggo alu ngono tempekmu jojoh ping 17 modar jengking kowe. Ya apa ora? Ngakune dokter, basa Inggris ra jegos. Ya toh, nek ngomong ngawur, nek kentu nambah. Ini model-model rai-rai genjik tenan wong iki. Nek kon ngelek-elek Pak Jokowi wasis, ya toh. Nek kon ngenyek pemerintahan wasis, tapi kelakuane ra bejaji. Fatifah, modelmu iki lho. Kowe iki jane iki menungso apa kewan? Aku arep takon ro kowe iki, Nek ngomong sok keminter, kita akan mengadukan perbandingan di Mahkamah Internasional karena hukum di Indonesia sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jembut amoh, kowe tak omongi. Dapurmu ning Mahkamah Internasional malah diguyu karo kethek sak jagat bediah to. Wong ngomong Inggris ora iso kok. Ngomong apa gitu ya guys. Aduh, Tifa lucu ya guys Mas Gundes ini kalau nyemprot ya. Aduh, Mas Gundes, semangat Mas Gundes. Selalu nyemprot ya. aduh ini ya. Dan ini salah satu sengkuni ya, Amin Rais ya, yang selalu jadi sengkuni sepanjang zaman. Kita dengarkan. Ini juga enggak luput dari semprotan Mas Gundes. Tidak usah pakai alasan babi bu, segera masukkan Jokowi ke lembaga Diasmu menceleng gue. Diapuranmu nek ngomong ya sembrono rumangsane. Rumangsane Pak Jokowi bonekae ora usah babi bu langsung masukkan Jokowi ke lembaga permasyarakatan. Diapurmu kuwi sing tak lebokke ning krendo mayit teh. Gelem ora? Diapurmu tak kubur urip-urip ngono gelem ora? Min kemin. Jabang bayi eram aku karo model raimu. Tuwek ora usah kakean cangkem. Wong wis tuwek iki akeh ana ngamal ibadah. Ora usahane malah kakean bacot ae. Ya toh? Wong tuwek kok kakean bacot kok tungkak tenan raimu kok. Dadi wong kok sembrono men kowe. Dadi menungso sing apik, ya. Kok nek kakean cangkem ae tak sondol tenan pringsilanmu lho Min. Tenan kowe. Jadi wong wis tuwa kuwi sing apik. Gitu ya guys. Jadi Mbah Amin Rais ini sudah tuwek tapi banyak bertingkah ya guys. Sehingga dia wajib disondol nih princilannya. aduh. Ini juga nggak luput nih ya, orang dari Yaman juga nih, cewek cantik tapi dari zaman, tapi omongannya ngedabrus dan tidak enak didengar ya guys. Ya, kita dengarkan saja. Ini juga tidak luput dari semprotan Mas Gundes. Mas Gundes emang jos. Kita dengarkan. Alamat tukang sapu. Ngikutin nggak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Lonte Yaman. Dapuranmu gitu. Nek tempi era payu ning Indonesia, ya toh, kuwi ora usah kakean cangkem. Koreksi diri awakmu, ya toh. Koreksinen tempekmu kuwi mambu apa ora, bacin apa ora, tempekmu kuwi amoh apa ora, tempekmu gudigen apa ora, ya toh. Aja asal bacot, aja asal nyocot ae. Ya. Nek ning Indonesia kowe nglonte kok ora payu, nglonte ning Yaman kono. Ya toh. Nek ning Indonesia ora enek kontol sing gelem karo tempekmu kuwi mok tileki tempekmu kuwi gudigen apa ora, leng celeng wedok rungokke gobakmu nek wong ngomong. Dapuranmu nek ngomong ora ndek utek. Iya toh? Nek ngomong asal jeplak ae. Jare ngakune wong pendidikan S1 S2 tapi uteke ning dengkul. Cocot asal jeplak. Model apa rumangsane kowe iki ayu? Aku arep takon ro kowe.
Rumangsane dapuranmu paling cantik sedunia, paling menawan sedunia sa Indonesia ngono, Model-model kaya raimu mbok wuduh blejing ning ngarepku lho, ora ngaceng aku. Model kaya raimu iki, rai celeng kok kakean cangkem. Dadi wong wedok ora usah kakean cangkem. Ya toh? Ora usah kakean cocot, menengo. Nek ora ngerti politik ora usah sok politik. Ya toh? Nek ora ngerti jalure kuwi ora usah sok melu ngelek-elek wong. Ya, dadi wong wedok duwe cangkem meneng, congormu kuwi aja asal jeblak ae. Ngerti ora kowe? Aku nek ndelok saka rupa-rupamu, saka rai-raimu ya toh. Kowe iki modele iki kaya unta wedok. Ngerti unta wedok? Unta Yaman wedok lho. Ngerti apa ora? Sing dadi lonte ning Indonesia. Kuwi model-model raimu. Ngerti apa ora? Sing bendino angger bengi ngono ki adol tempik, ngewer-ewer tempik turun dalan, ya toh? Piye amprehe ben payu, engko duwike nek wis oleh akeh iso ge mbadok, iso ge bayar kosan, model-model raimu. Ya apa ora? Kowe nek ra seneng rene, ora tak gejok sisan raimu. Wonge aja sok ngelek-elek wong. Nek dapuranmu pengen diajeni karo wong, ya toh? Kowe kudu iso ngajeni wong. Nek awakmu pengen diajeni karo wong lanang, kowe juga kudu iso ngajeni wong lanang. Ngerti ora? Duwe cocot aja asal jeplak. Kok rumangsane apa paling ayu? Rumangsane paling seksi. Alah. Rupa kaya pretelan genjik kakean cangkem. Wonge ora usah kakean cangkem. Ya. Itu ya guys ya. Jadi tidak luput dari semprotan Mas Gondes ya. Dan kita saatnya ya Bang Firdaus juga ikut bicara dan sangat geram dengan penggugat ijazah Pak Jokowi ya guys. Jadi Mas Firdaus ini, Bang Firdaus ini juga sangat geram terhadap penggugat ijazah Pak Jokowi. Yang jelas siapa? Ya gerombolan Roy Suryo CS. Kita dengarkan Bang Firdaus berbicara. Ini kan euforia yang berlebihan yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu. Itu gue udah tahu banget dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua. Dia berhenti jadi praktisi hukum. Dia berhenti jadi akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja kita lihat. Gerakan ini protes ini orang itu juga provokatornya. Iya betul. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harus sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua gitu. Biar lo keluarin regulasinya, tangkap ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, sudah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Betul. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu, bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, undang-undang 46 kalau nggak salah. Bang Firdaus, betul. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan?
Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari Warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Iya, tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Bodoh bin tolil. Jadi gitu ya guys. Jadi setelah gerombolan Roy Suryo, Panci, Rismond dan Tiva CS ini ingin ditangkap atau jadi tersangka, maka para pendukung atau para provokator atau para backingan yang di belakang Roy Suryo CS ini sudah mulai bermunculan gitu ya guys. Artinya apa? Ya seperti Rizik Syihab ya, dia sudah mulai muncul andil bicara. Kemudian si Tompel ini ngamuk ya guys karena kliennya ingin dipenjarakan gitu ya guys. Dan intinya itulah makanya kita berharap Bapak Kapolri harus tegas untuk mengusut tuntas tentang kasus ini ya guys. Artinya biar tidak semakin kesini semakin nggak jelas gitu ya guys. Diberi kejelasan hukum sehingga tetapkan siapa yang tersangkanya, yaitu yang dipenjara gitu ya guys. Kita berharap semaksimal mungkin agar Roy Suryo, Rismond CS ini bisa dipenjara gitu ya guys ya. Yang jelas kita berdoa saja lebih cepat lebih baik ya. Tetap salam waras, salam NKRI harga mati, dan sehat selalu buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.